Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah. Jumpa kembali dengan KUA, bincang-bincang tentang seputar pernikahan. Nah, para pemirsa, alhamdulillah siang hari ini di sela-sela aktivitas kegiatan KUA kami baru saja kita buka-buka tentang fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan, bahwa perlu diketahui bahwa peristiwa pernikahan yang terjadi di kota Balikpapan memang banyak. Ada yang cara menikahnya mereka mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA, namun juga banyak yang keluar daripada itu, yaitu melaksanakan pernikahan tidak dicatatkan oleh KUA atau negara. Dari dua perspektif permasalahan tersebut, tentu masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Hadir di tengah-tengah kita negara, yang fungsi daripada negara itu adalah untuk hadir menjaga tujuan kemaslahatan yang akan didapat oleh rakyatnya. Nah, sehingga dalam perkembangannya, ulama-ulama yang dijadikan tempat rujukan ditanya oleh masyarakat bagaimana pendapat majelis ulama tentang nikah di bawah tangan, atau yang seringkali kalau bahasa kita adalah nikah siri. Nah, hadirin rahimakumullah, permasalahannya seperti ini. Muncul sebuah pertanyaan, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan. Jadi yang digarisbawahi supaya permasalahan menjadi detail, pernikahan bawah tangan dan pernikahan yang terpenuhi semua rukun pernikahan yang 4 itu. Terpenuhi juga syarat yang ditetapkan di dalam fikih hukum Islam, namun tanpa adanya pencatatan resmi di instansi berwenang. Kalau di Indonesia disebut sebagai KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, sehingga alhasil mereka yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat menurut mereka, namun tidak dicatatkan, pernikahan yang model seperti ini seringkali menimbulkan mudarat atau dampak negatif yang akan dirasakan oleh keluarga, akan dirasakan negatif oleh istri selaku istri, atau hak-haknya anak nanti ketika besar, maka hak-haknya akan terkurang karena tidak diakui sebagai anak resmi di dalam pernikahan. Misal hak-hak mendapatkan nafkah, hak-hak untuk menerima warisan andaikan ayah mereka meninggal, maka anak-anaknya terhalang untuk mendapatkan hak waris dan lain sebagainya. Nah, dari akar permasalahan itu, ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia mencoba menjawabnya dengan secara rinci. Mereka menjawab berdasarkan dalil-dalil nakli yang terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, dikutipkan di dalam fatwa tersebut hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Burdata, diceritakan dari Abi Burdah, an Abi Musa an abihi, diceritakan pula dari Abi Musa dan dari ayahnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah itu kecuali dengan adanya wali. Siapa wali itu? Wali terambil dari kata walayali, seseorang yang dekat, seseorang yang kedekatannya itu menjadi penyebab orang tersebut sayang kepada orang terdekatnya. Siapakah wali itu? Maka ada namanya dalam tradisi nikah, ada namanya wali akrob, wali abad, wali terdekat, kemudian agak jauh, ayah. Tidak sah nikah kecuali ada wali, ada ayah. Begitupun wasyahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Jadi seseorang ketika menikah berdasarkan hadis, kok ada walinya, kok ada 2 orang saksi, maka pernikahan itu dianggap sah, maka sejalan dengan deskripsi masalah yang tadi. Kemudian hadis kedua pun dicuplik, la dirara wala dirara, tidak boleh membahayakan, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini hadis yang lebih spesifik lagi, bahwa ketika pernikahan itu dilangsungkan
dengan perspektif cara apapun, maka tujuan pernikahan itu adalah la diror wala la doror wala diror. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga tidak boleh merugikan pasangannya atau anggota keluarga. Jangan sampai dengan adanya pernikahan dampak-dampak negatif itu akan muncul berikutnya. Kemudian hadis yang ketiga dicuplikan juga tentang riwayat Amir bin Abdullah bin Az-Zubair tentang a'linu an-nikaha. Hadis tentang wajibnya mensyiarkan, mengiklankan atau tidak boleh merahasiakan peristiwa akad. Sehingga dari hadis ini sesungguhnya bahwa menikah itu atau ibadah nikah itu adalah bukan ibadah diam-diam. Menikah itu adalah ibadah yang harus diketahui orang lain atau orang banyak. Andaikan kita analogikan kita hari ini hidup di negara, maka kewajiban kita selaku rakyat adalah mengiklankan, mencatatkan, menregisterkan pernikahan-pernikahan kita. Tujuannya adalah maka sama seperti hadis yang kedua tadi, agar negara hadir, jangan sampai ada pihak-pihak entah suami, entah istri, entah anak, ada pihak yang dirugikan dengan adanya praktek pernikahan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada cuplikan ulama MUI juga mencuplik Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Orang-orang beriman, orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, orang-orang yang ingkar tidak mau menjalankan ayat-ayat kami, aturan-aturan kami, nuslihim maka kami akan sawfa nuslihim maka kami pasti akan memasukkan mereka naron ke api neraka. Keadaannya seperti apa api neraka itu? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka telah matang, telah luluh, telah hancur, badalnahum kami ganti mereka kulit tadi julu dan ghairaha dengan kulit yang lain, diperbarui lagi, dibaiki lagi, dibungkus lagi dengan baru. Tujuannya liyadzuqul adzaba, agar mereka mencicipi pahitnya, sakitnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakima. Allah itu sesungguhnya diingatkan maha perkasa, maha bijaksana. Perkasa untuk menghukum orang-orang yang melanggar, begitupun bijaksana, adil di dalam membalas orang-orang baik dibalas dengan kebaikan, orang-orang buruk pun dibalas dengan hukuman. Berikutnya ada hadis baginda Rasul yang kelima yang dijadikan sumber penguat, yaitu alaikum bis'ammi wa ta'ati wa in walla alaikum abdun habashi. Ini adalah hadis yang sungguh inspiratif sekali, sungguh bijak menurut saya. Dalam maknanya alaikum bis'ami, hendaklah kalian mendengarkan, wa ta'ati dan taat, sami'na wa ta'na, dengar dan taati, dengar dan laksanakan. Andaikan kita adalah rakyat, pemimpin, maka wajib kita dengar, pemimpin wajib kita taati. Wa in walla alaikum, meskipun hamba Habashi, orang yang menurut pandangan kita itu adalah orang yang strata sosialnya di bawah kita, meskipun pemimpin kita itu adalah seorang hamba, maka kewajiban kita selaku rakyat adalah mendengarkan, mentaati. Karena dalam perspektif usul fiqh yang lain, diantaranya adalah tasarruful imam manutun ala ra'iyah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kewajiban seorang imam, kewajiban seorang pemimpin yang dipimpin oleh rakyatnya, maka dia berkewajiban untuk memimpinnya berdasarkan kemaslahatan yang dipimpin. Nah, ini sejalan paling tidak menguatkan bahwa NKRI dibentuk tak lain adalah untuk menjaga rakyatnya agar rakyat itu hidup baik, tentram, maslahatan, bukan hanya segelintir individu yang diuntungkan dengan merugikan individu rakyat yang lain. Nah, hadirin, sebagai penutup dari sumber rujukan fatwa MUI tentang nikah siri atau nikah di bawah tangan, MUI mengutipkan pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama klasik Indonesia. Beliau menukilkan idza aujaba al-imamu, ketika imam pemimpin itu mewajibkan
biwajibin dengan perkara yang sudah wajib kok pemimpin mewajibkan, misal zakat itu kan wajib, kemudian negara pemimpin membuat redaksi undang-undang untuk bahwa rakyat harus membayar zakat, maka konsekuensi hukumnya adalah ta'akkada wujubuhu, menjadi kuat kembali kewajiban tadi. Wa idza aujaba, andai dalam kasus yang lain pemimpin tadi mewajibkan bimustahabbin, perkara yang sunnah enggak terlalu wajib, kemudian diwajibkan oleh negara, wajaba, maka perkara yang sunnah itu berubah bentuknya menjadi perkara wajib karena ketaatan kita kepada pemimpin. Yang ketiga, wa idza aujaba bijaizin, ketika pemimpin tadi mewajibkan perkara yang jaiz-jaiz saja, bisa dilakukan ya boleh, jaiz itu maknanya dilakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak mendapatkan pahala. Misalkan contohnya apa ya, kalau dalam karakter berkeindonesiaan, misal dilarang bepergian ketika COVID misalkan. Pelarangan itu dicontohkan di sini diantaranya adalah mewajibkan perkara yang boleh ingkanat fi maslahatun, dengan syarat di dalam pelarangan itu, mewajibkan itu ada kemaslahatan umum, seperti tarki syurbid dukhon, larangan untuk merokok di tempat umum misalkan. Maka ketika ada tulisan undang-undang di tempat umum itu dilarang merokok misalkan karena merugikan orang lain, maka ketetapan undang-undang pemerintah itu hukumnya menjadi wajib. Nah, demikian sekilas pemirsa sedikit mengenal tentang apa itu nikah di bawah tangan, apa itu nikah siri. Saya menghimbau selaku KUA, mari ketika anak-anak kita sudah sampai usia pernikahannya yang matang, maka nikahkanlah di KUA, catatkanlah pernikahannya, banggalah sebagai umat baginda Rasul untuk mengabadikan ajaran-ajaran baginda. Harapan semoga kita semua terakui menjadi umat baginda Rasul, mendapatkan syafaatnya. Kunjungi KUA terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.